Shalom semuanya. Sekali lagi kita dapat berbicara dengan firman Tuhan, itu sangat bersyukur bagiku. Sesi kali ini, bagaimana Tuhan merencanakan untuk mengampuni dosa kita. Coba kita mengajarkan itu. Sebenarnya di dalam ke-66 kitab mempunyai arti yang mendalam, dan kita harus tahu ini bukan buku dari manusia. Sudah jauh berbeda dari pikiran-pikiran seorang manusia. Jadi kita jika mau memahami dengan pemahaman manusiawi, ada yang banyak kesulitan. Jadi barang siapa di Anda semua, coba kita menghabiskan pikiran manusiawi. Jika kita menganggap ini dan percaya ini firman dari Tuhan, hati kita menjadi satu dengan Tuhan. Jika hati kita menjadi satu dengan hati Tuhan, Tuhan mulai kerja di dalam hati kita. Dan apa saja permasalahan kita menghadapi, Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Itu pasti akan menjadi pengalaman yang terbaik. Sudah puluhan tahun saya melihat bagaimana Tuhan kerja di dalam kehidupan kami. Itu sudah jauh berbeda dari pekerjaan manusiawi. Untuk kami membicarakan tentang bagaimana Tuhan mengampuni dosa kami, di dalam kitab Keluaran ada firman Tuhan tentang tabernakel. Malam ini kita berbicara tentang tabut perjanjian. Keluaran pasal 25 mulai 10 sampai 22 kita baca. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusaknya yang satu dan 2 gelang pada rusaknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusak tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkat. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dan tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kedua kepala tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan atas dari tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Sampai 22.
Selama saya membaca kitab ke-66, kitab suci itu semua adalah firman Tuhan dan kehendak Tuhan yang terisi yang mau sampaikan kepada kita. Awalnya saya hanya baca terus. Dan setelah saya mengerti kehendak yang ada di dalam firman Tuhan, hatiku, kehidupanku menjadi berubah. Tuhan, selama saya hidup sebagai manusia dan hidup secara manusiawi, semua pendapat, pikiran, dan pada saat saya melebihinya dan Tuhan mau mengisi kehendaknya hatinya di dalam hatiku. Mulai saat itu, memang kehidupanku menjadi sangat berubah. Memang itu saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Tahun 65 saya masuk ke tentara. Biasanya sebelum masuk ke tentara, orang-orang yang tua suka kasih uang. Karena dulu Korea ada peperangan Korea yang besar itu. Dan banyak yang masuk ke tentara. Banyak yang meninggal dunia sampai yang jenazah pun gak bisa temukan. Dan pada saat itu banyak orang mengangkat tingkat yang tinggi dan menulis yang kayak tentara ada yang pergi ke tentara menghiburkannya. Karena banyak yang meninggal dunia di situ. Akhirnya orang-orang yang tua kasih banyak uang kepadanya. Karena ini kiranya sudah selesai kehidupannya. Tapi waktu saya yang masuk ke dalam tentara itu tahun 65. Itu sudah tidak lanjut perang, tapi ini sudah menjadi kebiasaan kasih uang kepada yang masuk ke tentara. Jadi saya punya banyak uang. Lalu saya masuk ke tentara, saya memutuskan bahwa tidak akan membawa uang. Waktu itu saya melayani di gereja yang kecil berada di Jangpali, desa. Saat itu ada banyak jemaat tidak punya kitab karena tidak cukup uang untuk belinya. Lalu saya membeli Alkitab dan kirim pos kepada mereka masing-masing. Setelah saya masuk ke dalam tentara, dan seharusnya masuk ke tentara untuk kelatihan pada jam 12 siang. Tapi waktu itu kami mengadakan persekutuan doa. Harusnya cepat selesai dan masuk segera. Tapi itu selesai pada jam 1 siang. Jadi ada yang mengantar saya untuk naik mobil ke tempat latihan tentara. Jadi pada saat saya masuk ke tempat base, banyak yang sudah terkumpul. Dan beliau mengantar saya sampai ke dalam tentara. Lalu saya gabung dengan mereka. Ya, tahun 65 di Korea, jarang ada yang mobil kepribadian. Jika ada yang mempunyai mobil pribadi, itu dianggap orang yang kaya sekali. Jadi pada malam hari, ada seorang panggil saya, katanya, "Kamu yang naik mobil ke sini kan?" Ya, itu benar. Kiranya aku ini yang anak dari orang kaya. Katanya, "Aku akan kirimkan kamu di bagian belakang. Karena yang bagian depan dekat Korea Utara itu perhutanan dan bahaya. Jadi semuanya mau pergi ke selatan." Oke, baik, terima kasih, saya ucap gitu. Katanya, "Jika kamu membayar 100.000 rupiah, akan menyampaikan kamu ke selatan." Saya tidak punya uang. Lalu itu menjadi turun. Jadi 70.000. Lalu turun lagi 50.000. Lalu katanya 30.000 nggak ada nggak? Yang kamu punya apa? Berapa? Waktu itu mungkin saya mempunyai 300.000. Jadi orang ini merasa marah. Dan dia berkata,
Akulah yang penanggung jawab mengutus prajurit kepada tentara. Aku akan kirimkan kamu di bagian utara. Memang sebelum saya masuk ke tentara, gerejaku adalah kecil tapi sangat-sangat menarik. Awal pelayanan itu hanya 2 anak sekolah minggu aja, tapi selama 1,5 tahun saya mulai di situ, sekitar 40 orang kumpul dan ibadah bersama. Setiap malam kami bertemu dan terus bernyanyi puji nyanyian, suruh-suruh. Lalu, bagaimana ini caranya kita menerima pengampunan dosa setelah kenal Yesus Kristus dan begitu. Lalu saling bersaksi satu demi yang lain. Lalu saya sampaikan firman. Lalu berdoa bersama. Sekitar jam 7.30 ketemu dan selesai pada jam 10 malam. Nah, jadi kami semua sangat-sangat berbahagia. Nah, pada saat saya masuk ke dalam tentara, saya berpikir bahwa saya tidak mau masuk ke tentara. Tempat ini indah sekali. Tapi jika Tuhan mempersiapkan, ya sudah, gak apa-apa. Saya kira Tuhan akan siapkannya. Jadi di tempat yang latihan, saya dilatih seperti yang prajurit biasa. Setelah itu akan dikasih tugas khusus. Saya dapat tugas untuk telekomunikasi dan harus dilatih untuk kirim telegram sama Morse code yang begitu. Dan dulu saya kelas 311. Yang untung adalah sampai kelas 310 mereka dilatih di kota Daejeon. Dan mulai kelas saya yang pertama pindah tempat latihan di kota Wonju. Jadi selama 16 minggu untuk latihan, aku adalah yang paling tinggi di antara prajurit-prajurit. Setiap hari Sabtu, ratusan orang baru datang untuk dilatih telekomunikasi. Hanya saya masuk seminggu depan daripada mereka, jadi saya menjadi jagonya. Hanya saya dapat yang 31 ini. Setelah mereka masuk, mereka tunggu di dalam ruangan kelas. Karena saya masuk seminggu terdahulu dari mereka, jadi mereka terasa takut kepadaku. Tapi di tempat itu tidak ada yang pendeta militer dan tidak ada gereja. Jadi saya masuk ke situ dan saya bertanya, apa kabar? Apakah pelajaranmu ke sini sudah baik? Ya sudah, nggak apa-apa. Saya berkata, ya kamu tidak perlu khawatir. Begitu saya memberi sedikit penghiburan. Lalu bertanya, apakah ada yang percaya Yesus? Hampir 95% mereka angkat tangan dan saya tulis namanya. Jadi besok jam 9 pagi ada yang pengumuman untuk ibadah kumpul di tempatnya. Jadi besok pagi mereka berkumpul. Jadi di atas bukit, di tempat yang hangat, kami kumpulkan mereka dan memberi khotbah kepada mereka. Itu indah dan baik sekali. Dan pertemuan-pertemuan kami sekitar 180 sampai 200 orang kumpul. Tidak ada yang gereja yang pertemuan lebih besar daripada kami. Walaupun saya juga seorang dilatih, tetapi beritakan khotbah itu yang sangat-sangat berbahagia. Dan beberapa hari kemudian saya dengar ada pengumuman yang prajurit Oksupak datang di kantor pelatihan. Ya, siap, saya dipanggil dan datang. Dan yang officer, yang ketua untuk pendidikan berkata, iya, Pak, silakan duduk. Katanya, Bapak, apa yang kau berlakukan sebelum masuk ke dalam tentara? Ya, siap, saya seorang pendeta. Oh ya, itu benar sekali. Kata dia apa?
Dia adalah yang penanggung jawab pendidikan di sana. Sebelum dia masuk ke tentara, dia sungguh-sungguh percaya Tuhan. Tetapi selama dia tinggal di dalam tentara, dia memulai merokok, sama meminum alkohol. Akhirnya ia sudah tidak lanjut ke kehidupan rohani. Lalu kemarin dia berkata, dia kerja semalam, katanya aku datang untuk lapor untuk ibadah. Jadi dia terkaget katanya. Di sini nggak ada pendeta, tapi ini adalah yang paling rendah orang ini. Tapi dia mau pimpin ibadah, dia melihat saya memimpin ibadah di bukit. Lalu dia tergerak hatinya, menyakiti hatinya, katanya nggak bisa tidur. Lalu katanya, ada apa yang saya bantu? Oh kalau gitu, ya tolong kasih satu ruangan kelas. Oh ada apa? Kenapa? Karena kami ibadah di luar itu dingin sekali. Jika kami dapat ibadah di dalam, lebih baik. Kau mau berapa? Ruangan berapa? Nomor 16 itu bagus. Karena di situ tidak ada alat-alat yang terkomunikasi. Akhirnya kami dapat kunci dan bisa menggunakannya. Dan mulai saat itu dapat ibadah di ruangan kelas. Sangat-sangat sukacita. Setelah 16 minggu, sudah selesai jangka waktu latihan, kami akan diutus ke tempat di senegara. Kami nggak tahu di mana kami diutus. Dan teman-teman yang membantu pekerjaan pelayanan, kami berkata, salah seorang dari kami harus tinggal di sini. Kita harus tinggal di sini dan harus memimpin ibadah. Jadi, setiap hari kami kumpul dan berdoa. Pada hari kami lulus, saya datang kepada yang officer yang membantuku. Saya nunggu dia di depan kantornya dan saya ketemu dia. Saya lulus hari ini. Saya datang untuk mengucap berterima kasih karena kau telah membantu banyak. Katanya, coba tunggu sini. Saya berusaha mengutus Anda ke tempat tentara yang terbaik, tapi jika Anda ada di sini akan menjadi banyak bantuan kepada penginjilanku dan kehidupan rohaniku. Jadi saya mengutuskan Anda kerja di sini, jangan berputus asa ya. Jadi terima kasih banyak, saya salut dan pulang saya hampir menangis. Kami 40 orang berada di dalam satu kelas. Kita harus masuk ke dalam 5 ke atas. Tapi saya tidak bisa karena di antara 60 orang ini ada yang sudah kerja sebagai telekomunikasi, sudah profesional gitu. Jadi bagaimanapun saya berusaha tidak bisa kejar dia. Setelah saya melihat nilai-nilaiku, aku yang nomor 13 dari 40, dengan nilai itu saya tidak bisa memilih tinggal di tempat itu. Jadi setelah saya menerima pengampunan dosa, hanya saya kerja untuk Injil Yesus, Injil Tuhan. Dan apa saja yang saya melakukan, Tuhan tetap membantu. Saya tahu bahwa setiap perjalananku, Tuhan tetap menyertai denganku. Tahun 68, aku sudah selesai tugas untuk wajib militer. Hampir semua orang di dalam tentara dengar Injil Yesus. Setelah saya keluar darinya, saya mempunyai hati bahwa jika Tuhan yang begitu baik bersama dengan aku, jika saya ke padang gurun Sahara, ya sudah saya bisa hidup di situ. Jika saya pergi ke tempat yang dingin sekali, nggak apa-apa, saya bisa hidup. Jadi saya sungguh-sungguh mengucap berterima kasih kepada Tuhan. Setelah saya selesai wajib militer, mau datang ke kota Gimchan untuk menginjili. Waktu itu hanya saya mempunyai 35.000 rupiah.
Karena baru selesai wajib militer, jadi nggak tahu harga barang duniawi, jadi nggak tahu berapa uang butuh untuk cari tempat tinggal. Hanya saya datang di kota Gimcheon, lalu mau cari tempat yang baik. Ada yang baik kelihatannya meminta apa? 700.000. Tapi itu apa? 20 kali lebih banyak dari yang kupunya. Jadi saya berjalan-jalan di kota Gimcheon. Dan Tuhan, di sini adalah kafe. Di situ ada tempat main biliar. Di situ ada yang jual barang sama baju. Ya Tuhan, ala-ala lain duniawi ini pun kasih tempat kepada mereka. Tapi aku ini memberitakan Injilmu. Tolong kasih tempat kepagiku. Jadi setelah saya menerima pengampunan dosa dan memulai pelayanan, saya tidak sama sekali meminta kepada orang untuk kebutuhanku. Saya tidak sama sekali sebutkan kepada mereka. Tetapi Tuhan selalu memberikan. Lalu saya tidak bisa dapat tempat di sana, lalu saya balik ke tempat. Dulu saya tinggal di hutan. Tapi saya mempunyai iman bahwa Tuhan akan kasih tempat. Satu ketika saya pergi ke Gimcheon, kotanya, dan pulang ke tempat tinggalku dan naik bus. Kebetulan ada seorang asing juga ada di dalam bus. Waktu itu saya berusia 23 tahun, kiranya dia sudah lebih 40. Memang saya tidak bagus berbahasa Inggris dan dia pun tidak bagus untuk berbahasa Korea. Tapi yang saya berbahasa Inggris, dia berbahasa Korea itu hampir sama. Lalu saya mulai berbicara dengan orang asing ini. Dari mana Anda? Katanya dari Inggris. Oh, kerjamu apa? Katanya aku misionari. Oh, begitu ya. Apakah sekarang ada perjalanan misi? Katanya, oh tidak, ini hanya perjalanan wisata. Lalu saya merasa marah. Kenapa misionari ini tidak memberitakan Injil tapi hanya wisata? Kamu adalah hamba Tuhan yang jahat. Pulanglah negerimu. Jika Anda kerja dengan pikiran itu di Korea, kamu akan membusukkan Korea. Jadi saya berteriak kepadanya. Tapi yang orang asing dari Inggris ini tidak berkata apa-apa. Lalu saya mau ganti bus untuk ke tempat tinggalku. Saya tunggu antri untuk beli karcis dan dia datang dan dia berkata, Mr. Pak, apakah saya bisa inap sehari di tempatmu? Boleh, silakan datang. Jadi saya membawa dia ke dalam tempat tinggalku. Itu sudah di dalam hutan, tidak ada yang listrik, tidak ada yang air dari keran, hanya kami makan air sungai. Dan kepadanya juga saya kasih air sungai. Tapi yang kami sudah nggak apa-apa minum airnya. Tapi orang asing ini minum itu dan kena sakit perut. Sepanjang malam dia bolak-balik ke kamar kecil. Oleh parah sekali dia nggak boleh pulang besok hari. Selama 4 hari dia tinggal di sana. Saya berkata, ya misionari Anderson, saya meminta maaf sekali. Mulai saat itu saya mendidih dan kasih minum kepadanya. Setelah 4 hari selesai, katanya dia mau pulang. Saya meminta maaf lagi, katanya, ya kali yang lain saya akan mendidih dan kasih padamu. Dan dia mau berkata kepadaku, ya silakan. Katanya, apakah saya boleh tinggal bersamamu selama setahun? Kenapa? Karena saya sudah melihat banyak pendeta misionaris, tapi tidak pernah melihat orang-orang yang hidup seperti Anda. Saya mau belajar bagaimana cara hidupmu.
Saya tertawa kepadanya. Ada apa yang kau belajar di sini? Oh, katanya enggak. Saya mau belajar darimu. Tapi saya mempunyai masalah denganmu. Ada apa? Sekarang tidak sama sekali ada yang membantu aku. Hanya saya mengandal kepada Tuhan. Dan kadang kami tidak bisa makan. Sering tidak bisa makan, tapi Anda dapat bantuan dari negerimu kan? Jika Anda mempunyai roti, tapi jika saya tidak mempunyai makanan, apakah Anda akan dikasih roti enggak? Jadi, jika saya tidak mempunyai makanan, saya akan mengharapkan kepadamu kan? Itu tidak baik bagiku. Jadi bilang apa? Apa yang saya melakukan? Jadi saya berkata, coba kita janjikan, walaupun Anda lapar mati, saya tidak akan kasih makanan atau uang. Jika aku yang lapar sampai mati, tapi Anda tidak akan kasih uang dan roti. Apakah ini sudah setuju? Ya, itu gampang katanya. Oke. Kalau gitu, cari tempat di Kimcheon dan datang. Lalu dia senang dan pulang. Setelah 10 hari kemudian, dia datang lagi, katanya, Mr. Park, coba dengarkan ini. Saya doakan kepada Tuhan, Tuhan memberi uang untuk beli rumah di Kimcheon. Dia membawa sekitar 5 juta, itu sudah cukup untuk membeli rumah yang terbaik di kotanya. Saya berkata kepada, kenapa Tuhan memberi jawab kepada orang asing secepatnya? Kenapa tidak bagiku? Nah, waktu itu saya berpikir gitu. Dengan itu saya tinggal bersama dengan dia selama setahun. Dengan itu Tuhan sudah siapkan tempat tinggal kepadaku. Lalu saya mulai berbicara kepada Yesus. Tuhan, pada saat Anda tinggal di dunia ini, kau nggak punya rumah dan kamar di Yerusalem. Pada malam hari, Anda naik Bukit Zaitun dan tidur di situ. Tapi Tuhan, jika ada hujan, di mana Anda menghindari hujan dan istirahat? Dan siapakah aku ini? Jadi engkau memberi tempat tinggal bagiku. Di sepanjang perjalanan pulang ke rumah, saya menangis dan kena hujan dan berkata bagi Tuhan, ya sering saya merasa sulit dan banyak yang lapar, tapi Tuhan selalu dekat kepadaku. Jadi banyak kerja-kerja yang dianggap seperti mustahil, tapi saya tidak sama sekali meminta kepada seorang biasa. Seperti yang pada hari istriku melahirkan anakku, kami tidak sama sekali punya uang, tapi Tuhan membantu. Seperti begitu Tuhan terus membantuku, itu tidak dapat jelaskan dengan sepanjang malam ini pun nggak cukup. Seperti Tuhan selalu menyertai denganku, itu terasa panas dalam hatiku. Karena apa? Ada banyak yang susunannya. Roma 3 ayat 23, semuanya telah berbuat dosa, telah hilang kemuliaan Allah. Oleh karena itu, dengan kondisi kita masih punya dosa, kita tidak akan terhubung dengan Yesus, Tuhan. Setelah kita terima pengampunan dosa, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini hanya seperti cerita di dalam Alkitab, tapi setelah saya menerima pengampunan dosa, lalu Roh Kudus masuk ke dalam hatiku, pandangan terhadap Alkitab sudah berubah dan dunia yang baru dapat dilihat. Nah, ini gambarnya tabut perjanjian yang kita baca yang tadi. Tabut perjanjian ini memang dibuat dari ahli dari Alkitab
agak beda dari kitab, tapi memang cukup baik. Dan itu adalah tabut perjanjian di dalam kitab suci. Katanya dibuat dari kayu penaga. Dengan kayu penaga buat lalu menyalut dengan emas. Dan hartanya 2,5 hasta. Dan lebarnya 1,5 hasta. Dan juga harus membuat penutup. Dan penutup itu berkata adalah namanya tutup pendamaian. Di dalam bahasa Inggris, mercy seat artinya tempat yang memberi kasih karunia. Artinya tempatnya memberi anugerah. Jadi ini tidak hanya berkata tutup penutup, tetapi dalam bahasa Ibrani berkata tutup pendamaian. Dan tempat artinya tempat yang menebus dosa, dalam bahasa Inggris mercy seat, tempat yang memberi anugerah. Nah, di sini berkata tutup pendamaian ini, coba kita cari Alkitab. Nah, Keluaran 25 ayat 14 berkata, haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusak tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkat. Lalu kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal di dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dan 16 berkata, dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Di sini loh hukum ini berarti yang papan yang batu yang ditulis 10 hukum dari Tuhan itu kan. Dan loh hukum itu harus taruh di dalam tabutnya. Nah, setelah itu, setelah menaruh di dalamnya, ayat 17, juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya. Ini artinya penutup di atas tabut perjanjian ini. Jadi, dengan 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan ukuran pas tabut perjanjian itu kan. Dan ayat 18, dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya terhadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberi kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, jadi cerita ini penting sekali. Di dalam tabut ini harus menaruh 2 loh hukum yang tercatat 10 hukum. Dan menutup dengan penutup ini. Dan penutup ini dinamai tutup pendamaian, tempat yang memberi kasih karunia, berkata tutup pendamaian. Nah, setelah itu ceritanya yang sangat menarik. Jika kita cari Imamat
Imamat 16. Mulai ayat 11. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya untuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memerciknya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yang ini ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Dan demikian harus perbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Jadi setelah tutup pendamaian dibuat, lalu kerub mengembangkan, memperluaskan sayapnya dan menutupnya. Nah, ini gambarnya tidak begitu sesuai dengan Alkitab. Tidak hanya mengulurkan, tetapi seharusnya menutup dengan sayapnya dan menutup, dan di atasnya memercik darah. Kenapa? Itulah yang penting sekali. Jadi jika kita berbuat dosa, jika tidak ada hukum Taurat, dosa itu tidak ditentukan. Jadi Tuhan kasih hukum Taurat untuk mengenal dosa. Jadi pada saat kita sudah menerima pengampunan, dan kenapa mengadakan hukum Taurat? Karena ada yang sudah melanggarkan, berbuat dosa. Jika dosanya telah diampun sempurna, ya hukum Taurat ini tidak lagi dibutuhkan. Jadi Tuhan kita, setelah dia mengampun semua dosa kita, karena hukum Taurat ini tidak dilakukan lagi, digunakan lagi, lalu menaruh di dalam tabut dan menutup. Jika tertutup, apakah dapat dilihat? Enggak, tidak akan dilihat kan? Jadi hukum Taurat ini tidak akan menguasainya. Setelah menutupinya, lalu kerub mengembangkan sayap dan menutup lagi biar tidak akan terbuka. Nah, ada yang berbuat dosa, dan contohnya ini pendeta muda Kim Samuel berbuat dosa. Untuk menghakimi dia, membuka tutup pendamaian dan keluarkan tabut yang loh hukum dan menghukum dia sesuai dengannya. Tetapi ada yang mau membuka tutup pendamaian untuk melihat hukum itu, tapi di situ sudah ada darahnya. Kenapa di sini ada darah? Oleh karena dosa orang ini, dombanya sudah dibunuh, disembelih dan dipercik darahnya. Upah dosa telah dilunasin. Maksudnya jangan membuka tutup pendamaian. Inilah perintah Tuhan.
Sejak kecil saya juga ikut gereja. Jika saya membuka Kidung Jemaat, yang paling depan ada doa Bapa kami dan juga ada pengakuan iman rasuli. Setiap kali saya membaca itu, saya terasa tidak enak. Karena di sana ada kata gereja yang kudus dan am. Itu dalam bahasa Inggris artinya mempercaya gereja Katolik yang kudus katanya. Karena pengakuan iman rasul ini dibuat dari gereja Katolik, tapi orang nggak tahu, hanya mengucap ulang pada ibadah-ibadahnya. Tapi kami bukan orang yang ikut Katolik kan, kita percaya Tuhan. Dan bagian belakang di Kidung Jemaat ada 10 hukum sudah tertulis. Karena mereka tidak tahu tentang kitab. Tuhan tidak sama sekali ingin menghubungi kita dengan hukum Taurat. Hanya Dia kasih hukum itu untuk memberitahukan bahwa kita orang berdosa, itu saja. Karena kalau tidak ada hukum Taurat, kita tidak akan mengenal dosa. Setelah itu, untuk mengampuni dosa yang kita berbuat, domba mati dan menumpah darah. Dan darah itu harus memercik di atas tutup pendamaian. Kenapa? Untuk biar tidak akan terbuka. Jadi, pendeta muda Hakim Samuel ini berbuat dosa. Nah, untuk menghakimi dia, kita butuh hukum Taurat kan? Tapi jika ada orang yang mau membuka tutup pendamaian, tapi Kerub menolak, jangan membukanya. Lalu, di situ sudah dipercik darahnya. Maksudnya, dosa orang ini telah diampuni oleh persembahan kambing domba. Jadi jangan mengeluarkan hukum Taurat itu. Apakah Anda dapat mengerti maksudnya? Bisa ngerti? Dan anak domba itu berarti Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampun dosa kita dan sudah selesai. Tidak perlu lagi hukum Taurat. Taruh di dalam dan tutuplah. Amin. Dan juga ada yang buka hukum Taurat di 1 Samuel pasal 6 1 Samuel pasal 6 ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Betsemes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Jadi, orang-orang dari Betsemes, nah apa yang terjadi waktu itu adalah anak dari Nabi Eli, Imam Eli, Hofni dan Fineas mereka menjadi korup. Lahirnya mereka kalah perang dari Filistin. Setelah mereka terkalah, katanya kiranya mereka, jika kita membawa tabut mungkin kami menang. Jadi mereka membawanya. Tetapi di dalam perang, Hofni, Fineas, anak dari Eli, mati dan banyak orang mati bersamanya. Lalu diambil tabut kepada tentara Filistin. Lalu orang Filistin taruh tabut perjanjian ini di tempatnya Dagon. Dan besok pagi yang patungan Dagon berlutut di depannya. Dan setelah didirikan lagi, dan besok ini kelihatannya telah dipatahkan.
Nah, di mana saja Tabut pergi, kutuk terjadi. Jadi orang-orang Filistin kiranya ini secepat mungkin keluarkan dan kirimkan ke orang Israel. Lalu naikkan kereta dari lembu dan kirimkan ke Israel. Nah, mereka terima tabu itu, mereka senang dan ingin mau tahu apa yang ada isinya dari membuka. Pada saat itu 70 orang, ada yang lain berkata 50.000, 70 orang mati sana. Maksudnya apa? Tuhan tidak mau kita melihat hukum Taurat. Jadi 10 hukum itu ya tidak perlu ingat, jangan mengingat, jangan melihatnya. Bisa ngerti ya? Jika kita melihat, kita akan dibunuh. Kita akan menjadi orang berdosa kan? Jadi oleh karena itu kita menjadi orang berdosa. Jadi janganlah melihat. Tuhan telah mengampuni dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi hidup berbahagia tanpa dosa. Tapi sekarang banyak gereja setiap hari Minggu mengucap 10 hukum. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Hanya mereka melihat tabut itu membukanya 50.000, 70 orang mati. Jadi Tuhan menutup dengan tutup pendamaian biar tidak akan terbuka. Jika hukum keluar, mereka akan terkutuk karena mereka berbuat dosa. Tapi semua kutuk yang kita harus terima dan dosa kita berbuat telah dihapuskan oleh darah Yesus. Jadi hukum Taurat tidak dibutuhkan lagi. Naruh di dalamnya, tutuplah, tidak boleh membuka. Tutup dengan sayapnya, memercik darahnya. Untuk apa? Kamu berbuat dosa, harus mengeluarkan hukum, tapi sudah dipercik darah. Maksudnya apa? Jangan membuka. Oleh darahnya, dosanya telah diampun. Itu apa maksudnya? Apakah Anda bisa mengerti ya? Tuhan tidak suka kami datang dengan hukum Taurat dan 10 hukum. Hukum mengenal dosa. Jadi Tuhan telah mengampuni dosa kita oleh darah Yesus. Tapi dengan pengampunan dosa tidak akan terjadi oleh hukum Taurat. Untuk kita masuk mendalam tentang hal ini, mungkin besok kami belajar tentang Yeremia. Tuhan mengganti hukumnya. Tuhan mengganti 10 hukum dan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru, hukum baru, itu yang memberikannya oleh kasih karunia Roh Kudus. Tapi sampai sekarang jika ada yang masih berada di bawah hukum Taurat, artinya mereka sudah berada di bawah kutuk. Nah, sekarang jangan melihat hukum Taurat mulai sekarang. Sudah bisa mengerti ya? Jadi Roma 8 ayat 1 katanya apa? Jadi demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katanya di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Karena semua dosa kita telah dipindahkan kepada Yesus. Tuhan telah menerima semua hukuman karena dosa. Siapa yang akan menghukum? Ayat 2. Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup artinya telah mengampuni dosa kita. Roh, hukum dosa dan hukum maut adalah 10 hukum. Jadi jika 10 hukum datang, ternyata dosa, upah dosa adalah maut. Untuk melepaskan kematian itu, Tuhan telah mengampuni dosa kita oleh darahnya, memerdekakan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang ini ada gereja-gereja dan orang-orang yang mengucap ulang 10 hukum karena mereka tidak tahu tentang Alkitab. Tapi tidak lagi kita berada di bawah hukum Taurat, tapi kita sudah ada di bawah Roh yang memberi hidup. Jadi ayat 2, Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa atau hukum maut adalah hukum Taurat. Hukum Taurat mengenalkan dosa kita, dan karena itu upah dosa adalah maut datang kepada kita. Jadi Tuhan tidak mau berhubung dengan kita dengan hukum Taurat. Tapi kenapa dikasih hukum Taurat? Untuk kita sadar bahwa kita orang berdosa. Setelah kita mengenal kita orang berdosa, harus menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Dan banyak orang sungguh tahu dan sudah baca kitab Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita. Tetapi banyak yang masih mengajar kita orang berdosa walaupun Tuhan Yesus sudah mati atas kayu salib. Kita tidak lagi orang berdosa. Darah Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa kita. Jika kita masih orang berdosa, kematian Yesus adalah sia-sia. Tapi kita sudah berkata dosa kita telah ditebuskan. Seperti salju, Tuhan sudah berkata begitu. Sudah banyak sekali orang saat ini berkata, aku ini orang berdosa. Mereka bilangnya apa ini? Kita diselamatkan tidak karena emas atau perak yang akan menjadi sia-sia, tetapi oleh karena darah Yesus, anak domba Allah, oleh darahnya kita terima keselamatan Tuhan. Sudah bernyanyi pujian begitu, lalu mulai berdoa, ya Tuhan aku orang berdosa ini, tolong ampunilah dosaku. Apa ini masuk akal enggak? Apakah ini sudah bisa benar? Katanya, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Nah, setelah sudah diampuni, kenapa kita masih orang berdosa? Di antara Yesus di atas kayu salib telah menanggung semua dosa yang kita berbuat. Jadi maksudnya jangan membuka tutup pendamaian. Dengan itu memercikan darahnya. Kamu sudah berdosa, tapi darah ini mengampun dosamu, jadi tidak perlu menghakimi ulang. Dosamu telah diampuni, disucikan, jadi jangan membuka hukum Taurat. Kepada mereka yang memandang hukum Taurat, 50.070 orang mati. Karena mereka tidak tahu kita, mereka hanya masih berpikir manusiawi. Jika Tuhan Yesus tidak mengampuni kita oleh darahnya, kematiannya sudah bergagal kan? Tapi tidak, sama sekali tidak. Dia telah mengampuni dosa kita. Kita tidak boleh percaya diri orang berdosa, tetapi kita berbuat dosa. Tapi Yesus telah mengampuni dosa kita. Oleh darahnya kita sudah disempurnakan. Dan kita telah disucikan. Percaya ini adalah percaya Yesus. Jadi Tuhan tidak suka kita mengucap terus 10 hukum. Kenapa? Pada saat Tuhan memberi 10 hukum untuk kita mengenal dosa. Jika kita mengenal dosa, harus datang kepada kayu salib dan terima pengampunan. Cara gimana? Kita sadar Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan percaya itu sudah dosa kita sudah diampuni. Darah Yesus telah mengampuni dosa kita, menyucikan dosa kita. Kematian Yesus tidak gagal. Dosa kita telah dihapuskan seperti salju. Harus percaya darah Yesus mengampuni dosamu. Amin. Amin. Tahun 2012, saya datang di negara Ghana dan bertemu Pak Presiden Jonathan Mills. Sehari sebelumnya, Ibu Negara datang acara World Camp. Kami, IWF World Camp itu dilaksanakan selama seminggu. Saya diundang pembicara utama. Lalu, Ibu Negara datang sampaikan sambutan.
Biasanya seorang pejabat tinggi seperti beliau, ya jarang datang kan? Dan hanya menyampaikan sambutan 20 paling 30 menit langsung pulang dia biasanya. Tapi Ibu Negara setelah dia selesai sambutan, dia duduk di sampingku. Selanjutnya ada talian mahasiswa, juga puji nyanyian. Lalu saya sampaikan kuliah. Setelah acara selesai, Ibu Negara mengunjungi saya, berkata, "Pak Pendeta, saya mau berkata kepadamu, ada apa?" Katanya, "Pak Presiden sedang sakit parah. Saya minta doa, Pak Pendeta." Oke, baik. Jadi, kami jadwalkan. Lalu, besok pagi, Bu Negara membawa 3 mobil untuk jemput kami. Dengan itu, kami datang Istana Presiden. Ya, memang Pak Presiden sakit parah. Dia hanya duduk hampir berbaring di kursinya. Ketua soprano bernyanyi nyanyian Ghana kepada Pak Presiden. Setelah itu, saya mulai berbicara dengan Pak Presiden. Kata beliau adalah, ya dokter khusus mengobati aku, tapi kiranya ini makin parah. Kiranya dia tidak bisa menyembuhkan aku. Sekarang sudah panggil seorang spesialis lagi, tapi makin sakit lagi. Pagi hari ini setelah saya bangun, saya berpikir mungkin saya tidak bisa hidup 5 hari ke depan. Dan saya merasa agak berat karena aku dianggap presiden yang beriman karena jarang saya absen ibadah minggu. Tetapi aku pun mempunyai dosa. Karena saya masih belum terima pengampunan, masih punya dosa. Jadi saya takut mati. Jadi saya tanyakan kepadanya, bagaimana Pak Presiden tahu Anda sudah punya dosa? Katanya, saya sudah berbuat dosa, jadi punya dosa. Oh, tidak begitu Pak Presiden. Dan dia terkaget. Dan tidak bisa mengerti dia. Lalu saya tanya lagi, Pak Presiden, di negara apa orang yang berbuat kejahatan menentukan hukumannya? Tidak ada negara begitu. Bukan dia yang penjahat menentukan hukumannya, tapi hakim yang menentukannya. Pak Presiden, apakah Anda pernah membaca surat keputusan pengadilan untukmu? Kata Pak Presiden dengan terkaget. Maksudnya apa? Surat keputusan pengadilan untuk aku? Belum pernah baca. Ada apa di sana? Ada apa? Di mana? Saya mau baca. Katanya, aku berkata, sudah di dalam kitab. Dan saya membuka kitab. Roma 3 ayat 23. Semua telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Memang sesuai dengan ayat 23, kita semua orang berdosa. Tapi coba kita baca ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini adalah surat keputusan hakim Tuhan kita. Dengan ini adalah surat keputusan pengadilan dari Tuhan untuk Anda, Pak Presiden. Pak Presiden John Atta Mills dari Ghana, Anda sudah berbuat dosa. Itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh Yesus mati untuk dosa Anda telah dibenarkan. Walaupun Pak Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, tapi hanya oleh kasih karunia Tuhan memutuskan dan berkata, engkau telah disucikan.
Pak Presiden. Inilah yang kita percaya. Inilah surat keputusan pengadilan Tuhan kepadamu, Pak Presiden. Lalu dia terharu dan dia terasa senang kiranya. Apakah saya kasih satu lagi? Dan saya kasih lihat 1 Korintus pasal 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi ayat 10 berkata apa? Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ya, kita semua berbuat dosa kan? Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Apa katanya dalam bahasa Inggris? Kita sudah berdosa juga, tapi telah disucikan, tetapi telah dikuduskan, tetapi telah dibenarkan. Kenapa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Pak Presiden, waduh, ini adalah surat keputusan pengadilan bagiku. Tuhan yang membenarkan Anda, Pak Presiden. Tuhan telah mengutuskanmu, Pak Presiden. Kalau begitu, kita sudah dikuduskan. Pak Presiden John Atta Mills, beliau terasa senang sekali. Dia terasa sukacita. Tapi oleh karena sudah sakit parah, katanya saya mau istirahat. Dan setelah 4 jam kemudian, Ibu negara telepon ke saya dan dengan suara kecil, dan beliau berkata, Bapak Presiden dipanggil oleh Tuhan saat ini. Dan untuk mau masuk ke negara yang dimuliakan. Dan tahun berikutnya, saya datang di negaranya sekali lagi, sudah setahun berlalu. Katanya aku ini adalah orang tamu terakhir dari Pak Presiden. Jadi banyak yang meminta interview. Dan kepada mereka juga saya memberitakan Injil Yesus. Jadi saudara dan semua, Tuhan Yesus sungguh mati di atas kayu salib untuk dosamu. Karena dia mati ganti dosamu, upah dosamu. Jadi jangan ditipu, dosamu telah diampuni. Tuhan membenarkan engkau. Tuhan tidak akan mengingat dosamu. Apakah ini hal heran enggak? Oleh sebab itu, kita tidak perlu mengeluarkan law hukum dari tabutnya. Jangan membuka tutup pendamaian. Ada yang berdosa ini, kita harus keluarkan hukum dan hukum dia. Oh jangan, sudah ada darahnya. Untuk upah dosa orang ini, darah sudah disiapkan. Upah dosa telah dilunasin. Jadi kita tidak boleh melihat hukum lagi. Hukum Taurat itu hanya untuk memberitahukan kita sudah berbuat dosa. Jika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tapi kita masih punya dosa, artinya sia-sialah mati Yesus. Itu mengabaikan kematian Yesus. Tuhan tidak mati sia-sia. Dengan darahnya telah mengampun dosa kita semua. Tidak lagi kita harus melakukan sesuatu, tapi kita sadar kita sudah berdosa dan percaya Yesus telah mengampun dosa kita. Lalu kita menjadi satu dengan Tuhan. Oleh iman, hati kita sudah disucikan. Amin. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jadi, iblis sudah lama menipu kami semua. Walaupun Alkitab sudah berkata, Yesus telah mengampuni dosa kita sempurna. Tapi banyak orang masih berkata, mereka orang berdosa. Tapi tidak sama sekali tidak. Kita sudah orang benar. Yesus telah mengampuni dosa kita.
Tidak sama sekali ada yang tertinggal. Setelah saya sadar dan percaya ini, dan hidup bersama dengan Yesus, pandangan kepada Alkitab pun berubah. Setelah Roh Kudus masuk ke dalam hatiku, kehidupanku berubah, Tuhan mulai kerja. Nah, setelah saya beritakan ini, banyak orang terima pengampunan dosa, kehidupannya berubah, dan mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak lagi orang berdosa, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, percayalah firman Tuhan ini. Memang kita masih ingat perbuatan dosa dan terasa sulit, tetapi semua upah dosa kita telah dilunasi di atas kayu salib. Apakah Anda percaya? Yang percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan akan menggembirakan Anda. Amin. Ya, terima kasih banyak. Itulah saja Tuhan sangat menggembirakan Anda. Tuhan, aku orang berdosa, ampunilah dosaku. Kalau begitu Tuhan, aduh, aku telah ampun dosamu. Apa maksudmu itu? Aku telah menumpah darahku. Aku telah ampuni dosamu. Oleh sebab itu, Tuhan telah memercikan darahnya di atas tutup pendamaian. Jangan membuka, kamu sudah berdosa, tapi telah diampun oleh darahku. Tidak perlu hukum Taurat lagi. Amin. Pada saat kita sungguh percaya, dosa kita telah diampuni, itulah saatnya Roh Kudus mulai kerja di dalammu. Sampai saya berusia 19 tahun, saya berpikir aku berdosa. Tapi setelah buka kitab, Tuhan Yesus telah mengampuni dosaku. Aku tidak lagi orang berdosa. Aku orang benar. Mulai saat itu sampai hari ini, sekitar 60 tahun saya tinggal hidup bersama dengan Yesus. Tuhan melakukan banyak hal kepadaku. Apa yang pertama kita harus melakukan adalah harus percaya darah Yesus di atas kayu salib telah mengampuni dosamu. Tolong angkat tangan yang percaya. Baik, angkat tangan ke atas. Baik, inilah yang Tuhan menggembirakan Anda semua. Tuhan akan gembira pada saat Dia melihat ini. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami memuji nama-Mu. Untuk dosa kami, Yesus telah menumpah darahnya dan telah mengampuni dosa kami seputih salju. Kami terus ditipu oleh iblis dan sering berkata orang berdosa, tapi tidak, sama sekali tidak. Yesus tidak gagal. Dia menang di atas kayu salib dan mengampuni dosa kami untuk selamanya. Haleluya, kami mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Dalam hari ini, biarkan kami dapat percaya, biarkan kami lepas dari dosa oleh darah-Mu Yesus. Semua dosa kami telah diampuni. Terima kasih lagi. Sekali lagi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak.